Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1-15, tetapi kita akan melihat di dalam ayat 11 saja. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya. Yohanes 6 ayat 11 berkata, "Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki." Puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini saya akan berikan tema kuasa ucapan syukur. Tentunya ucapan syukur itu berkuasa bagi setiap kehidupan kita yang mengaplikasikannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kitab Yohanes ini adalah salah satu kitab Injil. Dan yang menulis kitab Injil Yohanes ini adalah Yohanes sendiri. Yohanes murid yang dikasihi, mantan nelayan, anak dari Zebedeus. Yohanes juga menulis kitab 1, 2, 3 Yohanes dan ia menulis kitab Wahyu. Lalu di dalam Yohanes 6 ini, terkhususnya di perikop yang pertama, kita dapat melihat tokoh-tokoh yang terlibat. Ada Tuhan Yesus, ada murid-murid, ada orang yang sangat banyak, dan ada satu anak kecil. Lalu di dalam peristiwa yang kita dapat lihat ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita dapat melihat peristiwa ini sangat-sangat luar biasa, di mana 5.000 orang dikasih makan dari 5 roti dan 2 ikan. Lalu peristiwa ini terjadi di Danau Tiberias. Kita dapat melihat respon ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Kita dapat melihat murid-murid kagum sampai mereka mengatakan bahwa benar dia ini seorang nabi. Seorang nabi yang dihormati pada saat itu. Dan kita dapat melihat mereka kagum atas apa yang telah dilakukan Yesus, yaitu mujizat. 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang banyaknya. Lalu ada sisanya lagi Bapak Ibu Saudara, yaitu 12 bakul. Kita dapat melihat Tuhan Yesus lakukan di sini adalah ia mengucap syukur. Ia berdoa dalam permohonan disertai dengan rasa syukur. Ia mengucap syukur sehingga 5 roti dan 2 ikan dapat diberi makan kepada 5.000 orang dan tersisa 12 bakul banyaknya. Di dalam interpretasi yang dapat kita lihat, kita pelajari dan kita meneladani apa yang Yesus lakukan dalam peristiwa ini. Yang Yesus lakukannya dapat kita pelajari, yang pertama mengucap syukur. Ketika murid-murid hanya mendapat 5 roti dan 2 ikan saja, lalu menyerahkannya kepada Yesus, yang Yesus lakukan bukan mengeluh. Yang Yesus lakukan bukan bersungut-sungut. Yang Yesus lakukan bukan memarahi murid-murid karena apa yang Yesus suruh itu tidak ditemukan oleh murid-murid. Kita dapat melihat yang Yesus lakukan di sini yaitu mengucap syukur. Kuasa ucapan syukur mendatangkan mujizat. Dari yang 5 roti, dari yang 2 ikan, kita dapat melihat bisa memberi makan 5.000 orang dan bahkan tersisa 12 bakul. Begitupun kita Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi hari-hari yang kita dapat melihat terjadi krisis ekonomi, semakin sulit mencari pekerjaan, dan berbagai macam hal lainnya yang menyulitkan kita. Kita belajar seperti apa Yesus lakukan. Ia tidak mengeluh, ia tidak bersungut-sungut. Begitupun kita ketika menghadapi hal-hal seperti itu, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita tawar hati. Jangan kita menyalahkan keadaan, tetapi kita belajar untuk kita mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, kita akan mendapatkan kelegaan. Ketika kita mengucap syukur, kita akan mendapatkan ketenangan, kekuatan daripada Tuhan. Dan saya percaya
Ketika kita mengucap syukur, ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kita yang terjadi saat kita mengucap syukur. Kapan kita harus mengucap syukur? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kapan kita harus mengucap syukur? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata, dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Keadaan susah ataupun senang, tetaplah mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Masih di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Dan itu pun sudah pasti baik buat kita semua. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena itu adalah kehendak Allah bagi setiap kehidupan kita semua. Dan saya percaya itu semua baik bagi kehidupan kita. Lalu mengapa kehendak Tuhan itu baik? Di dalam Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa kehendak itu baik? Karena Tuhan Yesus kita itu Ia baik, bukan hanya dulu. Dia baik bukan hanya dahulu kala, melainkan sekarang dan sampai selama-lamanya Ia akan selalu baik. Dan hal itu patut kita syukuri sebab Ia baik. Kemudian Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang percaya yang mengasihi Tuhan tentunya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya untuk tidak mengucap syukur. Kita mempunyai alasan yang kuat, alasan yang besar, alasan yang luar biasa untuk kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun itu. Lalu yang kedua, bentuk ucapan syukur. Kita juga dapat mempelajari bahwa ada beberapa bentuk ucapan syukur. Yang pertama, berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa bukan saja kita terus meminta atau memohon kepada Tuhan atas apa yang kita perlukan untuk supaya Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak salah untuk kita meminta, tidak salah untuk kita mengandalkan Tuhan. Tapi yang saya maksudkan adalah dalam doa, dalam permohonan seharusnya dan itu harus disertai dengan ucapan syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, datang kepada Tuhan dalam doa dengan ucapan syukur. Lalu yang kedua, bentuk ucapan syukur yaitu pujian dan penyembahan, yaitu dengan kita bernyanyi. Ini juga merupakan satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu dengan kita menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan penyanjungan kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ibrani 13 ayat 5 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita percaya dengan kita menaikkan pujian, dengan kita menaikkan penyembahan, dengan ucapan bibir kita dapat memuliakan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Lalu yang ketiga, bentuk yang ketiga yaitu beribadah. Masih dalam Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Datang kepada Tuhan di dalam ibadah itu adalah salah satu juga bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya yang terakhir, bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan.
menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, marilah Bapak Ibu Saudara, kita meneladani apa yang Yesus lakukan dalam catatan Yohanes 16, Yohanes 6, terkhususnya dalam perikop yang pertama. Marilah kita untuk selalu mengucap syukur dimanapun, kapanpun, dalam kondisi baik ataupun tidak baik, dalam kondisi mendukung maupun tidak mendukung. 1 Tesalonika 5 ayat 18, biarlah itu selalu kita pegang untuk kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu itu adalah kehendak Allah bagi setiap kehidupan kita, dan itu juga baik bagi kehidupan kita semua. Dengan kita berdoa, dengan kita pujian penyembahan, dalam nyanyian, ibadah, bahkan melayani Tuhan, itu semua biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk kita mengaplikasikannya, supaya itu juga dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga biarlah ucapan syukur itu juga menjadi sikap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan begitu saya percaya bahwa dengan ucapan syukur kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan bekerja dan nyata dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami telah belajar untuk kami selalu mengucap syukur, karena kami tahu itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan, supaya dalam segala hal, dalam segala keadaan, baik buruk keadaan tersebut, kami mau belajar untuk tetap bersyukur kepadamu, ya Tuhan kami. Hati keluarga GPD El Shaddai Magelang bersukaria karena-Mu Tuhan. Engkau yang telah membuat keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi kuat. Keluarga GPD El Shaddai Magelang bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, untuk kami mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka pergi dan berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam aktivitas-aktivitas mereka. Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkatinya. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.